Ya pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Pilkada Serentak 2020 akan tetap diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Meski tata cara pengetatan protokol COVID-19 akan diterapkan saat Pilkada nanti, keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Lantas seperti apa mekanisme pengetatan protokol COVID-19 yang akan diterapkan oleh KPU dan bagaimana reaksi warga terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan Vlogansa bersama Syafina Stasiar beberapa waktu lalu. Pemirsa, meski berada di tengah pandemi COVID-19, Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 akan tetap dijalankan. Tentunya ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski KPU menyatakan akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, lantas itu tidak menjadi jaminan bahwa tidak akan adanya klaster penularan baru. Apa aja kira-kira protokol kesehatan yang akan diterapkan oleh KPU dan bagaimana reaksi masyarakat akan hal ini? Simak liputan Vlogansa kali ini. Pilkada Serentak 2020 akan dijalankan pada 270 wilayah se-Indonesia dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sementara untuk kampanyenya sendiri berlangsung selama 71 hari, dimulai dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Berdasarkan data dari Bawaslu, terjadi pelanggaran pada 271 wilayah periode pertama dan kedua hingga 15 Oktober 2020. Di antaranya adalah 612 kasus pelanggaran protokol kesehatan, 81 kasus pembubaran kampanye, serta 303 kasus pemberian teguran tertulis. Bawaslu juga merekomendasikan KPU untuk mendiskualifikasi 6 paslon pada Pilkada 2020 yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kabupaten Kaur, Bengkulu, serta Kabupaten Gorontalo. Nah, sekarang saya mau wawancara Pak Ilham Saputra selaku PLH Ketua. Assalamualaikum Pak Ilham. Salam, apa kabar? Sibuk Pak? Ya, Pak Ilham, ini masih menarik nih Pak untuk dibahas terkait tentang pilkada. Ada ketakutan di tengah masyarakat jika pilkada nanti menjadi kluster penyebaran COVID-19. Bagaimana tanggapannya? ya tentu saja ini menjadi concern KPU, perhatian KPU untuk kemudian membuat regulasi bagaimana menjalankan penyelenggaraan tahapan pilkada ini sesuai dengan protokol pencegahan COVID. Kami sudah keluarkan PKPU 6 tahun 2020, kemudian juga kita revisi dengan PKPU 10 tahun 2020, juga terakhir dengan PKPU 13 tahun 2020. Di sana menjelaskan tentang bagaimana setiap tahapan itu kita laksanakan dengan protokol COVID. Misalnya kampanye yang sekarang sedang berjalan. Kampanye ini tidak boleh lagi ada kegiatan arak-arakan, tidak boleh lagi ada kegiatan rapat umum, tidak boleh lagi ada kegiatan bazar. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang berpotensi kemudian mengumpulkan massa. Nah, dalam konteks pandemi seperti ini kan nggak boleh kita mengumpulkan massa karena potensi penularan menjadi besar. Nah, itu kita tiadakan. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu selama ini adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Misalnya pemilih atau peserta kampanye tidak menggunakan masker, terlalu dekat, physical distancing gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian kami himbau terus-menerus, kemudian kami berikan juga sanksi seperti yang diatur dalam PKPU 13. Nah, kemudian juga kita sudah memastikan dalam rekrutmen petugas KPPS kami, bahkan dari PPK, PPS, dan KPPS, kami pastikan usianya dibatasi 20 tahun sampai 50 tahun. Kemudian yang ada penyakit komorbid
juga kita tidak izinkan untuk menjadi petugas. Ada kemungkinan menjadi potensi besar masyarakat khawatir dengan COVID-19 ini sehingga memilih untuk golput. Nah, bagaimana Ya. kita menjamin bahwa pilkada serentak ini akan menjadi efektif? KPU sekarang sedang merancang bagaimana protokol pencegahan COVID itu kita berlakukan di TPS. Pertama adalah nanti dalam formulir informasi untuk datang ke TPS, itu jamnya nanti kami atur sedemikian rupa. Misalnya DPT nomor 1 sampai 100 datang jam setengah 8 sampai jam 9 untuk menghindari kerumunan. Dan orang yang sudah memilih kita minta untuk segera langsung pulang. Ya. Kemudian antri di TPS juga kurang lebih 1 meter. Ya, itu nanti petugas Linmas kami memastikan itu agar kemudian masyarakat taat. Kemudian juga kami sediakan termogan, teman-teman atau pemilih yang suhunya normal, nanti kami siapkan cuci tangan portable sebelum masuk ke TPS. Kemudian nggak boleh berinteraksi dengan petugas kami secara langsung. Petugas kami dilengkapi dengan sarung tangan, face shield, masker, dan juga hand sanitizer. Nah kemudian diberikan sarung tangan sekali pakai, sarung tangan yang tipis, ya, untuk mencoblos itu. Nah, kemudian pakunya juga kami akan semprotkan dengan alkohol secara berkala. Kemudian TPS-nya juga demikian. Nanti kami perintahkan setiap beberapa jam sekali, gitu ya, untuk teman-teman meninggalkan tempat, kita semprot itu disinfektan, ya. Nah, setelah itu pemilih memasukkan surat suaranya ke kotak, silakan dibuka sarung tangannya, disiapkan tempat sampah untuk membuang itu, kemudian nanti diteteskan tinta sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah memilih, ya, tidak lagi dicelupkan dengan standar protokol COVID yang ketat. Insya Allah pilkada kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik dan pilkada kita bisa sehat dan selamat. KPU tentu saja, KPU ini sudah pernah menunda loh. Pilkada ini sudah pernah kita tunda pada bulan Maret lalu. Lalu kemudian ada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang sekarang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Itu mengatakan bahwa kelanjutan pilkada, penundaan maupun kelanjutan pilkada harus menjadi kesepakatan antara KPU, pemerintah, dan DPR. Nah, oleh karenanya ketika itu KPU membuat opsi Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021. Tetapi kan kemudian ada argumentasi yang mengatakan kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan segera berakhir. Kan begitu. Nah, akhirnya KPU setelah pemerintah dan DPR meminta KPU melaksanakan pada bulan Desember 2020, KPU memberi syarat bahwa penyediaan anggaran untuk pilkada tidak menyiapkan untuk APD. Alat pelindung diri. Nah, kami silakan kita lanjutkan, tapi anggaran APD untuk seluruh petugas kami harus disiapkan oleh pemerintah pusat. Secara konstitusi harusnya tetap diadakan ya, karena memang sesuai regulasinya memang bertahap dari tahun ke tahun seperti itu. Nggak boleh ada Miss. Nah, tapi caranya ini di masa pandemi ini ya, namanya kita bangsa besar, kita punya banyak warga masyarakat, ya harusnya kita punya pilihan yang lebih baik lah, seperti e-voting yang Itu nggak usah sih ya, karena lagi di tengah pandemi kayak gini, banyak orang yang OTG juga, jadi kita kan justru orang yang OTG itu yang kita tuh Harus waspadain. iya, gitu harus loh. waspadain. Karena nggak tahu penularannya dari mana, mending yang virtual aja gitu. Virtual. Atau door to door gitu. Jadi ada petugas yang memang datangin ke rumah, setiap rumah, jadi untuk masukin surat suara. Iya, jadi nggak berkumpul ya. Ya, sementara itu Bawaslu menyatakan akan memberikan sanksi bagi paslon ataupun tim kampanye yang melanggar regulasi pilkada maupun melanggar protokol kesehatan saat kampanye. Sanksi yang akan diberikan berupa teguran tertulis, pemberhentian kampanye hingga diskualifikasi. Apapun keputusan dari pihak panitia pilkada nantinya, mau diadakan serentak ataupun penundaan secara skema parsial, yang harus diutamakan adalah satu, kesehatan jutaan warga Indonesia. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Raga Firdaus, Ade Suryananda, iNews melaporkan.